Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang bisa selalu berbagi hal-hal yang sederhana tetapi bernilai kepada setiap orang yang tentunya tertarik ya dengan sharing yang saya bagikan. Dan saya kan selalu setia untuk membagikan berkat rohani yang saya nikmati, yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan dan juga dari setiap persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Karena itu sudah seperti paket lengkap ya, baca firman, renungkan firman, saksikan firman, dan kemudian menyaksikan bagaimana Roh Kudus memberikan revelation, understanding berdasarkan firman itu. Karena Roh Kudus akan berbicara melalui firman itu, ya. Dan itu adalah kehidupan saya. Makanya adalah harga mati untuk setiap orang yang saya layani, untuk mereka harus baca firman. Kenapa? Itu bukan sebuah syarat, tetapi maksudnya lebih daripada sebuah keharusan dalam pemuritan, tetapi sesederhana karena saya memahami, saya memiliki kesaksian bagaimana kehidupan yang sekarang terjadi, seperti yang kemarin kan saya katakan, yang tadinya berdoa dari mulai 15 menit, bersaat teduh 15 menit, kemudian terus bertambah, kemudian ada karakter yang diubahkan, ada mindset yang diubahkan, ada tujuan yang diubahkan, kemudian kedalaman persekutuan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, itu semua diawali dengan pondasi utama itu adalah firman Tuhan, ya. Sama seperti kalau orang membangun rumah, itu sebesar apapun, semahal apapun interior yang nanti akan dikenakan interior yang dikenakan pada bangunan, ya, desainnya, kemudian dekorasi lah sama yang dilekatkan pada rumah itu akan menjadi sesuatu yang merugikan, kemudian itu akan menghancurkan, gak akan bisa namanya misalnya wall painting atau dekorasi apapun, kok jadi lupa, ya itulah hal-hal yang lampu-lampunya mungkin, termasuk desainnya, mungkin marmernya atau apa segala macam, itu kan tidak akan pernah bisa diletakkan kemudian pada rumah itu kalau pondasinya nggak kuat, ambruk gitu ya. Jadi firman Tuhan itu adalah yang paling utama, ya. Firman Tuhan itu yang paling utama yang harus kita hidupi. Sebelum menghidupi pembacaan firman Tuhan itu adalah sebuah gaya hidup baru yang harus dijalani supaya pertumbuhan rohani itu terjadi. Ada salah satu video di Instagram saya dengerin, dikatakan bagus sekali penjelasannya. Dikatakan bahwa manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya juga udah berkali-kali katakan tubuh kita ini
tubuh bayi itu kan karena dikasih makanan yang sehat, yang bergizi, maka tubuh itu bertumbuh. Otot pun seperti itu. Kalau ototnya itu dilatih, maka ototnya juga bertumbuh, terbentuk. Nah, ada jiwa yang dikasih makan dengan pengetahuan. Jadi kalau ada seseorang nggak suka baca, nggak suka belajar, maka pengetahuannya itu tidak akan bertambah. Nah, pengetahuan ini kan akan membantu dia untuk decide something, untuk menalar, untuk memutuskan sesuatu itu kan dasarnya kan pengetahuan untuk si jiwa. Nah, demikian juga dengan roh. Manusia roh kita ini akan terus bertumbuh ketika dikasih makanan. Apakah itu makanannya? Yang pertama itu adalah firman Tuhan. Ya, membaca, belajar firman Tuhan, merenungkannya, menghidupinya, dan itu akan terus membuat kerohaniannya bertumbuh, semakin dewasa rohani, semakin dia tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dia akan semakin merasakan Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, bahkan apa tujuan hidupnya secara spesifik gitu ya. Itu semua berangkat dari firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi apapun yang saya bagikan di dalam pelayanan itu semua harus datang dari firman Tuhan ya, dan selalu terkonfirmasi dengan firman Tuhan. Termasuk salah satunya ya. Nah, tadinya ini saya berpikir mau jadikan sebagai tambahan ya, tapi ya flow aja mana yang duluan muncul di otak saya gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum saya bagikan topik-topik sharing yang lain, beberapa waktu yang lalu Tuhan membuat saya mengerti bahwa di dalam setiap komunitas atau jemaat, gereja lokal atau perkumpulan gitu ya, atau generasi, Tuhan selalu sisakan yang terbaik. Nah, saya ingat ayat firman Tuhan ini, saya baca dulu ya. Nah, dikatakan seperti ini. Roma 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan Allah kepadanya? Ya, ini ketika Elia itu seperti apa namanya? Mengeluh gitu ya. Saya langsung ke respons Tuhan ya di Roma 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak sujud menyembah Baal. Ya, Tuhan akan menyisakan yang terbaik baginya. Sebelum saya masuk pada penegasannya, saya baca lagi ayat firman Tuhan yang mengkonfirmasi. Kalau selalu ada ayat firman Tuhan yang mendukung, itu berarti kebenarannya itu teguh gitu ya. Di Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Tadi di Roma, yang kedua di Wahyu. Wahyu 3. Sekarang di kitab Wahyu lagi tapi pasal yang berbeda dan konteks yang berbeda, dikatakan di Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak-anak domba itu. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta dan mereka tidak bercela. Nah, berbagai konteks yang saya dapatkan sebagai konfirmasi gitu ya, bahwa Tuhan kita itu manusia ya, kebanyakan itu nggak sadar nggak sadar konteks apa yang saya maksudkan, di mana ketika kita hidup setiap detiknya, bahkan ketika kita tidak sadar diri, ketika kita terlalu sibuk atau ketika tidur, hanya segelintir orang yang kemudian selalu memahami ya, selalu menyadari bahwa Tuhan itu lihat. Tuhan itu lihat.
Tuhan memperhatikan. Ayat firman Tuhan lain berkata, Tuhan memperhatikan dari surga segala apa yang dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi kalau orang sadar, dan saya sudah bangun ini dalam kehidupan saya, sadar ketika saya duduk, ketika saya berdiri, bahkan ketika saya rekaman saat ini, ketika dimanapun saya berada, ketika saya tidur, ada Tuhan yang mengamat-amati. Dan dia nggak pernah tertidur. Dia mendengar, dia melihat, dia memperhatikan, bahkan sampai ke dalam lubuk hati kita. Ya, nah, kesadaran ini sangat membangun saya untuk selalu ingatin diri bahwa ada Tuhan loh yang ngelihat, ya. Dan itu kayak udah apa ya, udah kayak menyatu gitu ya. Pikiran saya itu, saya nggak melebih-lebihkan, tapi kesadaran saya tentang kehadiran Tuhan, tentang pengamatan Tuhan di dalam hidup saya itu sangat kuat. Jadi saya nggak berusaha pun, ya sebetulnya saya nggak berusaha pun, itu sudah seperti sesuatu yang yang automatically. Jadi kalau saya bangun dari tidur, saya udah pasti ingat Tuhan. Saya lihat apapun, saya ingat Tuhan. Nah, itu yang merupakan kelanjutan daripada perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Memang tidak lihat Tuhan secara fisik, tapi saya melihat dia benar-benar seperti tangible, nyata di dalam iman saya, di dalam gambaran rohani saya, dunia rohani saya tentang Yesus yang adalah real gitu ya. Nah, saya juga describe dia berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa ia sungguh memperhatikan, melihat, mendengar gitu ya, seluruh kehidupan saya. Nah, tadi saya katakan kebanyakan orang ya yang saya khususkan di sini adalah orang Kristen ya. Kalau nggak percaya Yesus kan tentunya nggak pernah berpikir tentang Yesus kan. Ya walaupun pernah dengar tapi nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan kan. Nah saya secara spesifiknya kan bicara kepada orang Kristen. Orang Kristen ya tak terkecuali kita yang udah baca firman gitu ya, atau di gereja harismatik atau Pentakosta bertepuk tangan gitu ya. Nggak banyak yang sadar fakta ini ya. Dan seperti ayat ini, Tuhan itu terus menunggu, mencari, menyisakan mereka yang punya hati yang mencari Tuhan, punya hati yang mau mencari perkenanan Tuhan, punya hati yang selalu ingin membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Tuhan itu ikutin, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu akan jagai, dan itu yang akan disisakan di dalam setiap generasi, dari setiap generasi, dari setiap komunitas, dari setiap gereja, dari setiap perkumpulan apapun itu, dan Tuhan nanti akan sisakan yang terbaik, dan itulah kelompok sedikit yang saya percaya yang nanti akan dilayakkan bertemu dengan Tuhan. Termasuk juga sebetulnya awalnya itu sebetulnya pengertian ini datang ketika saya yakin Roh Kudus meneguhkan saya ya, untuk kita yang di sini gitu ya, bahwa di dalam komunitas ini pun Tuhan sisakan yang terbaik. Tuhan akan sisakan yang terbaik. Ya, saya tidak memuji salah satu, tapi walaupun harus jujur ini, sekelompok kecil dari MTRC itu udah keren banget gitu ya. Saya sangat percaya beberapa di antara mereka sudah meneladani uh, uh, contoh hidup saya yang tentunya terus akan disempurnakan gitu ya. Salah satu contohnya ya, semuanya juga bukan cuma Bu Walina sebetulnya, tapi yang saya rasa ya, uh, selain punya pengertian yang sama tentang kebenaran gitu ya, Bu Walenang ini punya punya hati yang benar-benar uh, uh, sudah diubahkan lah ya bahasanya begitu oleh firman Tuhan. Dan Bu Walenang tidak sehebat ini dalam pertumbuhan rohani pengenalan akan Tuhan sebelum bergabung di TRC kurang lebih 8 tahunan yang lalu. Nah, dan rasanya menurut saya sih mungkin aja salah, ketika bergabung dulu di awalnya di TRM, Bu Alina rasanya belum menjadi pelayan Tuhan di gereja.
Tetapi sekarang Bu Alinang itu salah seorang pastor yang berkhotbah di gereja lokalnya gitu ya. Jadi Bu Alinang itu adalah leader, tapi nggak pernah merasa bahwa saya ini kan hamba Tuhan di gereja lokal. Nggak pernah sejauh ini, nggak pernah saya rasakan bahwa Bu Alinang itu seperti saya ini punya sesuatu. Ya, saya ini adalah seseorang gitu ya, enggak. Tapi selalu menempatkan dirinya bahkan sebagai seorang yang dimuridkan walaupun sekarang sudah menjadi rekan pelayanan di sosial media gitu ya. Dan punya kerendahan hati yang menurut saya itu teruji, kesetiaan juga ya. Dan saya bahkan yakin dalam hal ketekunan berdoa itu Bu Alinang itu mungkin dalam beberapa hal lebih kuat daripada saya karena ada beberapa seperti karunia atau ketekunan atau kelebihan yang Tuhan tempatkan di dalam setiap kita gitu ya. Jadi awalnya sih dari situ, tetapi diperluas lagi ke sekarang bahwa sadari bahwa di dalam setiap komunitas, di dalam setiap gereja dari generasi ke generasi, di dalam setiap zaman Tuhan akan menyisakan yang terbaik. Yang tadi yang hidupnya tidak bercela, yang tidak sujud menyembah berhala, artinya tidak ya tidak kompromi, tetapi sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu kan dalam artian bukan lagi secara fisik, tapi mengikuti firman itu. Kemanapun Yesus pergi, seperti apapun firman itu, dia ikuti. Nah, itu yang terus Tuhan perhatikan, Tuhan jagai, dan Tuhan akan simpan baginya nanti untuk menjadi milik kepunyaannya ya. Jadi kembali ke yang pertama tadi sebagai konfirmasi, harusnya kita yang ada di komunitas ini mengucap syukur karena Tuhan pertahankan di komunitas kita untuk stand bersama-sama dengan pelayanan ini. Orang-orang yang sudah teruji, orang-orang yang terbaik akan Tuhan sisakan, yang memang hatinya itu melayani gitu. Aktivitas melayani itu beda dengan hati yang melayani. Hati yang melayani akan melanjutkan pelayanannya. Tapi kalau cuma melayani tanpa hati yang penuh, tanpa hati yang memang punya hati, tidak punya hati hamba, apalagi sudah kehilangan passionnya dia, itu juga tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi selain tadi sebagai peneguhan untuk kita di sini, ya tadi saya katakan ada orang-orang. Jadi dulu saya harus ngaku ya. Jadi selain nggak jaim lagi, tapi sebagai kesaksian. Selain tadi saya katakan dulu itu berdoanya itu kayak 15 menit aja sudah. Ngomong-ngomong. Oh ya nyala. Takut lupa dihidupin. Ya, dulu itu selain 15 menit itu masih bergumul, sampai sekarang sudah sangat natural berdoanya itu kurang lebih 1 jaman lah, bisa 1,5 jam gitu ya, untuk berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Juga untuk pokok-pokok doa. Dulu masih pas awal-awal itu, aduh banyak sekali ya yang harus didoakan gitu ya. Jadi si daging itu masih reaksi. Tapi kalau sekarang, dan bukan cuma saya, ya, saya percaya beberapa sahabat di sini itu sudah punya gaya hidup berdoa. Mendoakan orang lain itu sesuatu yang sudah kalaupun belum tahap pada sesuatu yang menyenangkan ya, tapi mau bersedia melakukannya ya. Jadi para sahabat apalagi saudara yang lain gitu ya, harusnya mengucap syukur karena belum tentu bahkan di gereja lokal ketemu orang-orang yang memang punya hati untuk berdoa, punya hati untuk sungguh-sungguh melayani saudara di dalam pertumbuhan rohani, terlebih mengarahkan kepada keselamatan gitu ya. Selalu ingat itu, bahwa Tuhan memperhatikan dan akan menyisakan orang yang terbaik baginya. Jangan pikir Tuhan tertidur atau nggak lihat gitu ya. Selalu punya conscious,
yang seperti itu, kesadaran seperti itu, bahwa Tuhan tuh melihat semuanya, memperhatikan semuanya. Dia akan lihat semuanya dari kehidupan kita. Nah, masih berhubungan dengan ini, saya juga mau bagikan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan satu hal ini, ya. Tadi kan saya bicara bagaimana Tuhan akan menyisakan yang terbaik. Apa sih pertimbangan Tuhan untuk seseorang, ya, dari banyak orang di antara orang Kristen, mereka yang aktif ke gereja, bahkan giat melayani. Tahu apa yang sederhana yang Tuhan lihat adalah hati. Cuma itu. Memang Daud itu bisa menuliskan banyak mazmur. Salomo kemudian menjadi orang yang berhikmat, ya. Tapi apa yang membuat Tuhan memberikan Salomo hikmat lebih daripada yang lain? Apa yang kemudian membuat Tuhan mengaruniakan kemampuan untuk menulis mazmur kepada Daud? Adalah itu semua berangkat dari hatinya. Tuhan gak lihat kepintaran. Memang Salomo adalah orang yang berhikmat, tapi nggak ada catatan yang saya temukan bahwa Salomo itu IQ-nya tinggi, dia cerdas, dia pinter gitu ya. Demikian juga dengan Abraham yang punya hati yang takut Tuhan. Kemudian juga Daud. Tidak ada hal-hal yang lain yang menyangkut intelektual. Tapi bukan berarti kita nggak perlu belajar. Saya suka belajar gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah yang paling penting dijaga oleh manusia, sama seperti Amsal 4:23 katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Dan hati itu menjadi pertimbangan utama kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Yang membedakan sekelompok orang di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, jemaat, kota, bangsa adalah Tuhan melihat hatinya. Hati yang murni, hati yang jujur, hati yang takut akan Tuhan, memiliki kerendahan hati, memiliki kesungguhan, takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mau belajar, hati yang mau dibentuk, kerendahan hati. Ini semuanya yang Tuhan lihat. Dan itu tidak tergantung pada kepintaran orang, kekayaan seseorang, apalagi tampilan fisik. Enggak. Semuanya itu Tuhan lihat di dalam hati kita. Maka itu yang kita harus jaga dan juga kita harus pertahankan, kita harus persembahkan. Hati itu awalnya, ya. Hati menjadi awal muaranya orang berkata-kata seperti apa, berpikir seperti apa, berperilaku seperti apa. Pelayanan pun harus dimulai dari hati. Hati yang menyembah itu datang dari hati. Kalau tidak ada hati yang menyembah, mana bisa katakan hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Itu tidak akan pernah bisa dinaikkan kepada Tuhan dengan jiwa yang hidup kalau nggak hatinya seperti itu. Nah, hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang murni, memiliki kerendahan hati yang siap dibentuk, itu yang nanti Tuhan ambil. Itu yang Tuhan akan sisakan. Itu yang membedakan setiap kita di hadapan Tuhan. Saya ada belajar ya dari firman Tuhan tentang seseorang, namanya itu Diotrephes, ya. Saya bacain. 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya. Karena itu apabila ia datang, ia akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima
mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi Diotrefes ini sebetulnya hamba Tuhan, ya. Dia itu hamba Tuhan di kota tersebut, gitu, ya. Jadi tadi Alkitab bilang dia tuh pengen jadi terkemuka. Berarti apa? Dia punya punya kesombongan. Dia punya dia punya ambisi lain, bukan memuliakan atau meninggikan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya dia, ingin menjadi terkemuka, kata firman. Dan seorang hamba Tuhan di kota itu, masa kerjanya kelakuannya itu provokasi. Dia itu meleter, kemudian memprovokasi, mencegah orang-orang. Itu kan bukan kerjaan seorang hamba Tuhan. Oknum hamba Tuhan seharusnya nggak seperti itu. Apa yang saya mau belajar? Apa yang saya belajar ya? Jadi kadang-kadang kalau kita baca firman itu nggak selalu yang harus literal ya, yang tertulis Roh Kudus kasih tahu, enggak. Memberikan pengertian yang, karena firman itu kaya dengan pengertian mengajari kita. Zaman sekarang juga gitu. Ya, terlebih fokusnya ketika di sosial media sekarang, ya. Orang-orang, ada oknum-oknum hamba Tuhan tertentu yang tujuannya itu udah berbeda. Bukan lagi untuk memberitakan kabar kebenaran tentang pertobatan, tentang hidup dalam kekudusan, kesucian, tentang ketaatan gitu ya, pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, baca firman, udah nggak yang kayak gitu lagi. Malah cenderung yang terbaru ini ada, dia ngomongnya itu pendeta gitu ya, tapi untuk dia kritik beberapa oknum hamba Tuhan. Lalu apalagi yang udah biasa, lakukan perdebatan gitu ya. Pertanyaan saya, ini memang kelihatannya konten rohani, tapi harus cakap memilih makanan yang mana ya yang kemudian bisa membangkitkan kerohanian saya, membangun kerohanian saya, membawa saya kepada pengenalan akan Tuhan, membuat saya kepada pengertian akan kebenaran. Itu mestinya. Bukan cuma kelihatannya akhirnya perdebatan membela Kristen, lalu menyerang atau menjelekkan agama lain. Itu bukan tujuan daripada pemberitaan Injil. Dan bahkan tadi saya katakan beberapa oknum hamba Tuhan yang mencari popularitas, bahkan menyampaikan hal yang aneh-aneh. Kemarin saya cukup terharu ya, ada salah seorang dari Qatar di daerah Arab sana yang saya katakan berada di salah satu grup ini yang isinya itu udah gabungan antara intermediate dan juga advance. Nah, jadi ada orang Brazil ini undang saya gitu ya, mau nggak bergabung di grup itu yang banyak juga di situ orang Eropa yang bergabung karena mungkin dia lihat saya di grup yang satunya itu serius gitu ya, sungguh-sungguh. Nah, di sana itu lebih serius belajarnya gitu ya. Nah, ketika baru bergabung, biasa kan ada beberapa orang biasa kayak perkenalan gitu ya. Terus ada salah seorang bilang yang tadi tinggal di Qatar, di daerah Arab sana, dia bilang, "Kamu YouTuber ya?" Nah, saya kaget gitu ya, maksudnya bahkan menurut penilaian saya, dia bukan Kristen gitu ya. Wajahmu kok kelihatannya familiar gitu ya. Saya ceritalah kalau saya itu bukan bikin YouTube itu bukan seperti YouTuber lain gitu ya, tapi saya cerita bahwa dulu ada dua orang pendeta yang prophesied me, menubuatkan saya kalau Tuhan mau pakai gitu ya. Jadi itu saya buat untuk sehubungan dengan my ministry gitu ya. Nah, tapi saya terharu gitu ya. Di grup itu yang isinya yang lain kan tentu baca gitu ya. Wajahmu itu familiar gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau si jahat coba lemahkan gitu ya, udah sungguh-sungguh lakukan seperti ini, yang baca firman, yang hidup dalam kebenaran, speaking tongue, kemudian menjaga persekutuan, kemudian menjaga hidup gitu ya, sungguh-sungguh melayani, berpuasa, apalah yang saya lakukan sejauh ini, juga semuanya gitu ya. Tapi kok misalnya pelayanannya cuman skupnya gitu ya, dengan beberapa orang yang melayani di luar sana.
Saya selalu dihiburkan oleh firman. Firman itu penghiburan saya. Yang Tuhan minta itu setia. Ya, ada pengertian. Misalnya ada kita bayangkanlah satu orang, misalnya entah itu laki-laki atau pria, dia itu fisiknya, kita ambil ke contoh lah seperti Daud atau Saul juga kan orang yang berbeda, yang tingginya di atas rata-rata Israel, yang tampilannya keren gitu ya. Nah, Daud atau eh, Saul ini nggak punya kuku 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 jari kaki saja salah satunya ya, kelingking jari ya, kelingking jari kaki gitu ya, nggak punya aja, itu membuat dia itu nggak sempurna. Nah, Tuhan itu udah bangun sebuah bangunan menjadi rumah pelayanan. Nah, kalau Tuhan kasih posisikan kita sebagai cuman kuku atau cuman jari atau cuma dengkul gitu ya, atau cuman bagian betis, itu akan melengkapi rumah rohaninya Tuhan. Jangan komplain. Ada satu ayat kurang lebih katakan seperti ini, sangat indah. Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan firman-Nya dengan sebuah tujuan gitu ya. Saya bahasakan kayak gini, tapi nggak ada di Alkitab lah kata-kata yang kayak gitu. Nah, nanti saya coba cari. Dikatakan bahwa Tuhan itu diciptakan kita with purpose. Jadi Tuhan udah ciptakan, nanti kamu jadi kelingking. Nah, kalau kamu nanti mau minta jempol, orang bentuknya aja kelingking, kok ya nggak cocok gitu ya. Nah, yang penting setia. Saya nggak mau menjadi orang lain. Saya mau lakukan apa yang selain menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya, tapi saya mau lakukan apa yang Tuhan wants me to do. Yang saya tahu ini yang Tuhan mau. Itu yang juga sudah saya saksikan mengubahkan kehidupan saya gitu ya. Pak Atam biasa aja kali. Di luar sana juga banyak YouTuber yang dikenal oleh mancanegara gitu ya. Nah, uh, 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 jam sekarang mah udah banyak gitu ya. Masalahnya gini, saya sudah pernah bilang, dari sekarang katakan 8 miliar penduduk dunia, dari orang Kristen katakan sepertiga, itu miliar-miliar jumlahnya. Ya, saya hanya jadikan ini sebagai motivasi untuk kita untuk melakukan pelayanan nanti yang semakin kecil, yang saya bagikan di akun pribadi saya, gitu ya. Ini juga sebagai penegasan bahwa jangan cari penilaian manusia, cari penilaian Tuhan. Orang bisa saja jadi ternama, terkemuka, tapi tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Nah, kita itu seperti yang dikatakan di akun pribadi itu. Siapa bilang kalau seorang ibu yang menyediakan makanan di rumahnya itu bukan pelayanan? Kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang melayani Tuhan ya. Mulai dari rumah tangga, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan itu ada pelayanan. Mulai dari pekerjaan rumah tangga, ngantar anak-anak ke sekolah, bagi yang punya anak, yang bekerja, itu adalah sebuah pelayanan. Dan yang saya juga mau katakan, mestinya kita juga, setiap kita harus memiliki pelayanan doa atas paling tidak keluarga inti kita, keluarga besar kita, kepada saudara-saudara kita. Itu adalah pelayanan. Jadi kita mau setia untuk mengambil tanggung jawab itu. Apalagi misalnya kalau saya dilebihkan sedikit daripada cuma pelayanan mendoakan saudara-saudara saya, ya ponakan-ponakan saya gitu ya, mendoakan orang-orang yang saya tahu gitu ya. Tetapi dinaikkan level dikit untuk melayani di sosial media, ya sosial media seperti YouTube. Bahkan dulu kan saya udah pernah cerita bahwa udah ribuan orang yang bilang, udah bersaksi dari dulu TRM, saya itu bertumbuh di sini, saya diberkati lebih daripada yang saya dapatkan di gereja. Dan bahkan mereka yang udah pernah bertumbuh, terus tidak lagi berada di rumah rohani, mestinya anak itu harus tetap di rumah loh. Ya, jadi
anak yang sebetulnya uh, terus uh, uh, berperilaku sebagai anak yang baik, ya. Dia harus tetap, iya dong, misalnya gini, ini anak jasmani ya, kita bayangkan. Dia udah tahu, udah bertumbuh, udah tambah gede, udah punya pendidikan, terus dia tinggalkan rumah dia berasal. Itu sebetulnya juga dalam konteks kerohanian itu seperti itu. Anak rohani yang sebetulnya bertumbuh, itu harus tetap berada di lingkungan yang sehat di mana dia bertumbuh, bukannya kemudian meloncat keluar gitu ya. Nah, um, harusnya seperti itu. Terus supaya juga terjaga, dan itu sebetulnya buah daripada pertumbuhan yang tadi. Nah, jadi orang-orang yang dulu yang di TRM mereka diberkati, ya, itu hanya dijangkau oleh handphone saja. Bisa orang tersentuh, terberkati, bertumbuh katanya, dan bahkan kita di sini termasuk tadi beberapa orang yang walaupun lebih sedikit yang saya bisa feel udah bertumbuh hebat di dalam pelayanan ini gitu ya. Nah, itu adalah sebuah uh, output atau outcome dari keputusan untuk merespons panggilan Tuhan di dalam hidup. Dan saya kan berkali-kali katakan, saya nggak lihat jumlahnya. Saya lihat uh, uh, hasilnya. Saya lihat kesaksiannya. Itulah sukacita saya, gitu ya. Makanya sama anak-anak ini juga, saya tahu kok, nggak semua orang, nggak lebih banyak orang yang sungguh-sungguh, gitu ya. Sedangkan kayak tadi aja yang sungguh-sungguh belajar itu nggak banyak. Karena kami di grup itu, kalau saya perkirakan dari anggotanya, paling cuma 5% saja, sampai 10% yang maksimal lah 20% yang benar-benar sungguh-sungguh mau belajar. Apalagi dengan kerohanian, gitu ya. Saya mau pegang tetap apa yang benar. Saya nggak mau seperti siapa sih namanya ini, Dio Treves ini. Dia menjadi hamba Tuhan di gereja lokal, tapi apa? Dia punya motivasi yang salah. Dia terkemuka di situ, dia dikenal orang di situ. Dia udah punya kepentingan pribadi dan bukan lagi kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaannya. Dia bahkan meleter, dia bahkan provokasi. Ya, dia nggak berdiri pada kebenaran. Dia hanya mau menjadi terkemuka, dikenal orang. Nanti orang-orang kayak gini ada loh. Ternyata dari dulu ya dia seperti itulah. Sampai zaman sekarang ada orang-orang yang katanya membuat konten rohani atau melayani, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran, tapi mau jadi terkemuka, mau jadi terkenal. Dan saya bersyukur untuk penjagaan Roh Kudus sampai sejauh ini. Saya nggak pernah punya hati seperti itu, dan saya hanya mau aman di dalam panggilan saya, dan saya katakan, Tuhan, aku mau setia. Tuhan menghendaki bahwa yang penting kita setia. Kita lakukan yang terbaik, dan kita yang paling penting berdiri kepada kebenaran. Kita jaga hidup kita, gitu ya. Saya uh, uh, ya, saya hanya ingin bagikan yang sederhana ini bagi kita. Mudah-mudahan kiranya menjadi pelajaran, karena ini yang menjadi hal-hal yang penting dalam kehidupan saya. Saya pastikan bahwa saya itu dilihat oleh Tuhan. Saya mau terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau jaga hati yang murni di hadapan Tuhan. Semakin mencintai Dia, semakin setia, semakin percaya, dan semakin teguh di dalam Dia. Itu kan kata firman, semakin teguh. Hati itu sangat 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 berharga di hadapan Tuhan. Hati itu sangat berperan, berpengaruh bagi kehidupan kita di sini dan juga perkenanan Tuhan. Tuhan gak lihat fisik, Tuhan gak lihat kekayaan, Tuhan gak lihat kepintaran, gak. Hatinya aja. Hatinya yang mau memberi hati kepada Tuhan, yang selalu mau bilang, aku mau berkenan every single day. Saya mau lakukan ini, gak boleh ada yang break hukumnya Tuhan gitu ya. Aku mau setia, aku mau tetap percaya. Tuhan suka dengan iman, selalu menjaga iman. Sekalipun ya, itu kan salah satu lagu favorit saya ya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun
kuasa-Mu sempurna. Tuhan lihat dari antara manusia-manusia ini, orang Kristen, siapa yang di dalam hatinya selalu terdapat iman. Yang satu tetap, Tuhan aku tetap percaya. Walaupun aku belum melihat, tapi aku percaya Engkau turut bekerja, Engkau sedang mempersiapkannya. Aku mau berserah kepadamu, tetap berharapan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Ada orang yang berkata seperti itu. Ada orang yang udah datar-datar aja, Tuhan selidiki di hatinya, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi iman. Yang ada adalah patah semangat. Apalagi hati yang mau melayani Tuhan gitu ya. Nah, itu Tuhan lihat. Nah, kiranya kita menjaga hati kita, memperbaiki hati kita di hadapan Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh sekalian gitu ya. Tuhan melihat hati. Dan kita ini semua pelayan Tuhan. Paling tidak untuk berdiri bagi keluarga di mana Tuhan kita berada. Tapi yang seperti saya katakan tadi, kalau kita udah bertumbuh, mestinya kita, aduh malu ya sama Tuhan kalau cuma berdoa untuk keluarga sendiri. Tapi pray to our city, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk pemerintah-pemerintah. Kita doakan karena ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Kita lepaskan berkat, kita lepaskan keamanan gitu ya. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kita yang menentukan atmosfer ya. Kita doakan orang sakit, kita menyembah Tuhan gitu ya. Itu yang mestinya kita lakukan ya. Dan lagi-lagi ini juga sebagai peringatan, jangan pernah terkecoh dengan orang atau oknum hamba Tuhan yang kelihatannya populer ya, terkenal, diikuti banyak orang gitu ya. Orang yang sudah dewasa rohani, dia harus bisa lihat intisarinya, harus bisa lihat essence ya, the essence dari sebuah pengajaran. Oh, ini mah cuma debat-debat doang, kemudian nanti akhirnya panas hati gitu ya. Apakah itu akan membangun kerohanian, apalagi mendekatkan kepada Kristus? Enggak dong. Saya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Atau bahkan dia buat konten yang aneh-aneh yang membuat supaya namanya melejit gitu ya. Mungkin dikenal oleh orang, tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Saya nggak mau yang seperti itu, gitu ya. Jadi ikuti orang-orang yang melayani bukan karena kelihatannya terkenal, oh jago debat, pintar teologi, kemudian juga terkenal gitu ya. Apalagi kok kayaknya merasa dekat sama Tuhan, pesan roh segala macam gitu ya, itu nggak teruji. Dan sedikit saya pengen tambahin kemarin, sebetulnya saya nggak suka lihat gitu ya. Cuma udah lama sih ada orang-orang yang bukan dari komunitas kita yang kalau foto ya seorang perempuan masih muda, saya kan rada penasaran. Jadi si Facebook itu kalau kita punya kontak orang, kan suka direkomendasikan ini yang mungkin Anda kenal, atau teman dari teman kan. Nah, jadi karena beberapa orang yang dulu saya katakan minta pertemanan, yang berteman juga dengan orang itu, nah akhirnya tambah-tambah lagi. Terus saya lihat, cuman ya sedikit curious lah. Terus saya lihat postingannya, bagikan orang itu ya. Dulu kan saya agak sebel ya. Tapi kalau sekarang saya malah anggap itu kayak lelucon ya. Ya ampun, ini kawan nih kayak kurang kerjaan gitu ya. Dia kan suka yang kayak apa namanya? Ada lampu gitu, lampu. Saya pernah di bangunan, jadi saya pernah ke toko bangunan yang gede di Tangerang gitu ya. Macam-macam lampu tuh banyak di sana. Macam-macam lampu, lampu yang lampu ditempel di tembok gitu ya. Kan mungkin image-nya dia itu kan gambaran Tuhan itu kan identik dengan cahaya yang kayak ngeroh-ngeroh gitu ya. Nah, jadi saya malah jadi lucu lihat kawan ini gitu ya. Saya bilang, aduh kawan ini, dia kan masih muda kayaknya masih kurang pertimbangan. Terus biar kayaknya nih jago ini deh, jago teater deh gitu ya. Jadi adalah lampu yang gede di situ ya. Terus damai sejahtera, damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Saya bilang, jadi saya sekarang
malah ketawa dulu sih, nggak suka lihat, cuman kalau ada orang yang kayaknya ini fotonya aja kayak cahaya-cahaya gitu ya, oh ini kayaknya orang yang udah disesatkan deh gitu ya. Nah, mmm, kalau sekarang saya malah ada prihatinnya juga, tapi jadi kayak lucu gitu ya. Bisa aja ya ada orang kayak gitu, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Kalau kalau kita udah mengalami kedalaman hubungan sama Tuhan, itu langsung jelas banget mana yang datang from above, yang dengan anointing, with the power, kita akan bisa compare. Ya, kita akan bisa compare gitu ya. Ya, itu jadi kayak senengan aja nih di akhir video ini. Yuk kita jaga hati, belajar untuk mencintai Tuhan. Dan saya katakan, Lord, and I will trust in you. Aku hanya mau percaya kepadamu, berharap kepadamu. Ya, saya itu sebetulnya nangis itu jarang. Ketika kemarin cerita sama Bu Reni waktu telepon ya, waktu papa mama juga meninggal itu udah yang kayak nggak bisa nangis, hanya hancur di hati gitu ya. Saya air mata saya itu cukup berharga menurut saya gitu ya. Saya ini nangis di hadirat Tuhan. Saya bilang, takkan kekurangan aku Tuhan. Ya kan saya akan declare dan itu menyentuh hati Tuhan. Ya, jaga hati, hati yang mencintai Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Hormati Tuhan dalam setiap tindakan. Gitu ya. Itu caranya mengasihi Tuhan. Gitu ya. Jaga hati, kemudian teruslah melayani. Ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan cari orang karena popularitasnya gitu ya. Cari perkataannya yang dari firman Tuhan apa enggak. Bukan cuma kelihatannya rohani tapi isinya debat. Kemudian juga yang cuma ada itu nggak sedikit yang kemudian bikin konten tapi ngejelekin orang gitu ya. Bukan menuntun orang pada Injil gitu ya. Gitu ya, kiranya sharing sederhana ini juga menjadi menjadi memberikan nilai yang terus memperlengkapi kita dan juga memotivasi kita gitu ya. Terus bersemangat untuk kita. Dan bagi Anda yang mungkin menyaksikan video saya di YouTube, jadi selain video ini sebetulnya video saya peruntukkan kepada orang-orang yang saya layani yang terkumpul di grup WA. Tapi saya bagikan juga keluar, siapa tahu ada yang terberkati. Dan kalau Anda merasa ingin punya komunitas yang sehat, yang terbangun di dalam kerohanian, kami ada di grup WA gitu ya. Misalkan, dan kami bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Dan kalau misalnya ada di antara saudara yang ingin bergabung, bisa komen di kolom komentar, nanti tim admin akan menggabungkan Anda gitu ya. Tetap semangat, untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.